Nama saya Ais Suzazia. Saya memang background pendidikan saya adalah terapis wicara, sekaligus saya juga sarjana psikologi. Saya melihat kondisi saat ini tentang disabilitas. Kenapa saya membuka Sanggar Wicara ini? Ya, salah satunya ingin menjawab semua tantangan yang ada tentang disabilitas, terutama di wilayah kami dulu dong, terutama ya, karena di wilayah ini secara ekonomi itu menengah ke bawah, dan itu sangat-sangat berdampak kepada ekonomi mereka gitu ya, dimana warga di sini amat sangat kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan maupun sarana bermain mereka, terutama untuk yang dispesialisasikan untuk anak disabilitas. Tidak mudah memang mendidik anak-anak seperti ini, ya, karena ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Demikian. Salah satu kenapa yang dialami oleh orang tua maupun penyandang disabilitas itu adalah kesulitan pelayanan, salah satu, ya kan. Itu yang dirasakan oleh mereka, dan mereka ya memberikan curhatnya lah ya kepada kami gitu ya, di mana tempat yang tepat untuk mendapatkan pelayanan yang mereka inginkan dan mereka sesuai dengan kebutuhannya. Itu salah satunya. Pengalamannya adalah pada saat saya berjalan istilahnya di wilayah ini ya, berkeliling dan segala macam, karena kami keluarga kecil, kami mengajak anak-anak kami untuk jalan-jalan mengelilingi wilayah kecamatan ini, dan saya melihat ada beberapa anak-anak kebutuhan khusus yang terkesan bukan ditelantarkan tapi terlantar lah istilahnya gitu ya. Karena apa? Karena saya lihat juga usianya sudah dewasa. Ada juga yang anak-anak tapi dibiarkan saja tanpa diberikan pendidikan yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, saya di sini diminta oleh beberapa tetangga atau teman-teman yang ada di sini untuk membuka layanan terapi untuk anak-anaknya, begitu. Sebelumnya saya tidak membuka, tapi karena ada beberapa teman-teman tetangga yang meminta untuk dapat menangani anaknya, ya akhirnya saya memberanikan diri membuka seperti itu. Background saya kan tenaga kesehatan. Saya punya 3 tugas. Salah satunya kan preventif, kuratif, rehabilitatif, ya kan. Preventifnya adalah mencegah dan edukasi di sana. Adanya edukasi sebelum terjadi pengobatan dan merehab, seperti itu. Nah, untuk arah bagaimana untuk pencegahan ini terjadi, karena kita melihat data statistik memang dari tahun ke tahun merangkak naik seperti itu ya. Dari data-data itu silakan dibuka saja, di searching seperti itu, bahwa angka-angka anak disabilitas setiap tahun naik seperti itu. Dan seharusnya bakal keluarga atau keluarga itu mempersiapkan diri seperti itu. Baik dari segi internal maupun eksternalnya, seperti itu. Kualitas diri seperti itu ya, bagaimana asupan gizi, perilaku dan segala macam, kognitifnya, mungkin keterampilan, skill dan segala macam itu, pengetahuannya itu perlu kita berikan seperti itu. Nah, setelah di keluarga, terus
lanjut ada anak kebutuhan khusus, nah ini keluarga ini mesti diedukasi atau didampingi karena mereka membutuhkan layanan secara psikologis ya, psikologi salah satunya untuk bagaimana menangani secara mental mereka selain dari anak kebutuhan khusus itu. Karena dari anak kebutuhan khusus itu dalam keluarga itu akan berefek kepada anggota keluarga yang lainnya, seperti itu. Pada saat orang tua datang ke tempat kami memang menyarankan untuk terapi ya, dan mereka tidak mesti harus terapi di tempat kami, tapi kami memberikan wejangan untuk bagaimana caranya mencari tempat terapi yang dibutuhkan. Salah satunya adalah orang tua mesti harus disadarkan bahwa tidak asal terapi saja, tapi terapi ini akan membentuk anak tersebut mau dibawa kemana nih oleh tempat terapi ini. Nah itu harus ada program khusus untuk anak itu, dan program khusus itu harus menjawab akan dibawa kemana nih, anak ini akan seperti apa nantinya kalau diberikan terapi, kan seperti itu. Ada tahapan-tahapan yang mesti harus dipenuhi, demikian. Misalnya orang tua datang dengan keluhan nih, biasanya misalnya 4 tahun, anak ini sudah 4 tahun Bu Is gitu kan, anaknya laki-laki, dia belum bisa bicara, suka tantrum dan segala macam istilahnya. Nah, hambatannya adalah tidak bisa bicara, komunikasi ya terhadap orang lingkungan di keluarga. Yang paling kecil dulu aja. Lalu orang tua saya akan ajak bicara, membuka wawasannya. Bagaimana teknik atau to be aware terhadap anaknya gitu ya, untuk memberikan pelayanan pendidikan ataupun terapinya kepada anak. Salah satunya ini, bahwa anak ini secara usia kalender 4 tahun, usia kemampuannya anak ini belum tentu sama dengan usia kalendernya. Usia yang dia punya misalnya 1 tahun, berarti kan ada jeda atau range yang lebar, bahwa kemampuan ini tidak sesuai dengan usianya, seperti itu. Nah, ada 3 tahun. Nah, 3 tahun ini ada gap 3 tahun, mau diapakan? Mau kejar 3 tahun ini bagaimana caranya? Pakai apa? Menggunakan apa? Seperti itu ya. Ada strategi-strategi khusus untuk anak tersebut untuk mencapai usia perkembangannya secara normal, seperti itu. Dan saya ingatkan juga bahwa yang terpenting adalah kita tidak boleh membuang-buang waktu, ya. Karena kalau sudah waktu itu terbuang, berarti akan sulit untuk mengejarnya kalau tidak punya strategi khusus. Sistemnya terapi itu mengejar ketertinggalan, bukan hanya stimulus saja, ya. Nah, itu yang diperlukan pengetahuan kepada orang tua. Jadi bagaimana caranya yang 1 tahun kemampuan ini ke 4 tahun, nah ini harus mengejar. Dan saya ingatkan kembali kepada orang tua bahwa usia perkembangannya dia juga akan berjalan. Jadi kejar-kejaran terus. Kalau tidak, strateginya tidak tepat dan tidak sesuai, itu tidak mungkin akan mendekat kepada usia perkembangannya yang sesuai dengan usianya. Begitu. Ada beberapa hal keterlambatan bicara itu, ada yang organik maupun fungsi. Nah, organik ini itu yang organ ya. Misalnya seperti Down syndrome, seperti itu ya. Tunarungu, itu organik tuh. Karena organ. Nah, kalau fungsi biasanya anak itu salah asuh nih. Kalau orang bilang ya, orang awam bilang salah asuh. Kenapa? Yang diberikan gadget,
Padahal dia harusnya belajar secara stimulus secara keseluruhan, sensorik, motorik, dan kinestetiknya dia dapat gitu ya. Tapi dia tidak dapat, dia hanya gadget saja, asik saja sendiri. Sedangkan komunikasi dua arah itu tidak terjadi, ya kan? Kadang orang tua saking sibuknya, udah yang penting tenang gitu kan. Akhirnya benar-benar jadi tenang tuh, ya kan? Jadi tenang, kebablasan, baru DUR. Setelah apa? Usia mau ke sekolah. Biasanya orang tua sudah mulai terlambat tuh dengan usia seperti itu, karena sudah masuk usia sekolah. Nah, dari sana semua prinsip-prinsip perkembangan itu tidak terjadi secara keseluruhan ya, secara holistik. Baik yang tadi saya bilang sensorik, motorik, kinestetiknya, kognitifnya itu tidak terjadi secara holistik seperti itu, tidak secara keseluruhan. Ibu bekerja dititipin sama neni misalnya gitu ya, sama pembantu. Ya pembantu sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya anak diberikan handphone. Asik dengan kegiatan handphone. Nah, jangan lupa handphone juga ada zat adiktifnya, bukan hanya narkoba. Ternyata dia serotonin yang ada di otak itu membuat dia jadi ketagihan pada gadget tadi gitu. Oke, pendidikan para calon orang tua mesti dia aware mereka ini akan membentuk sebuah keluarga. Sebuah keluarga ini akan ada anak. Anak ini bukan mainan atau boneka. Nah, ini harus dikonsep. Bagaimana pendidikannya baik secara baik secara spiritual maupun secara motorik, sensoriknya tadi ya kan, kognitifnya seperti itu. Jangan lupa spiritual itu penting gitu kan. Karena apa? Dengan kita membangunkan anak pagi-pagi untuk sholat subuh istilahnya ya, kalau kita muslim itu sholat subuh. Itu kan waktu subuh itu kan udara oksigen itu sangat berkualitas. Itu penting buat otak. Ternyata itu kan. Nah, di situ kadang orang atau calon orang tua itu tidak menyadari itu. Padahal itu penting. Memang capek. Semua tidak ada yang capek. Ya kan? Karena dia harus berkesinambungan mendidik anak itu tidak hanya edukasi di sekolah, tetapi dari rumah. Dari rumah dia mengkonsep anaknya mau jadi apa nih, kan demikian ya, gitu. Minimal aspek-aspek yang mesti harus diberikan dari spiritual, sensorik, motorik, kognitif, kinestetik dan sebagainya itu mesti harus terpenuhi secara baik dengan tugas perkembangan si anak ini. Anak ini dari bahasanya waktu anak baby ya, bayi, dia diajak bicara pada saat distimulus dengan masas atau pijatan bayi tadi gitu, baik dari face-nya juga untuk kelancaran bicara itu ada titik-titiknya yang mesti harus distimulus seperti itu. Nah, ini penting semuanya diketahui oleh orang tua, dan orang tua juga mesti harus merangsang dirinya untuk belajar banyak, bukan hanya disuapkan saja terus dengan saya nggak dapat apa, saya tidak ngerti, saya tidak tahu dan segala macam. Nggak. Kita yang mesti harus cari sebagai orang tua. Kalau hanya menerima atau yang datang saja, itu tidak cukup. Kita harus memenuhi. Ya tadi, fitrahnya seorang ibu itu kan jadi madrasah, jadi tempat sekolah, seperti itu. Nah, kalau tempat sekolah, ibu itu harus pandai, harus cerdas. Tidak boleh tidak cerdas, harus cerdas. Kenapa? Karena dia harus mendidik anaknya. Seperti itu. Kalau ayah dia punya kesibukan di luar,
dia mencari nafkah, dia harus kuat secara fisik seperti itu. Dan itu sudah fitrahnya demikian. Nah, tugasnya ibu untuk merawat, mendidik secara baik untuk memenuhi semua tugas perkembangan anak ini. Seperti itu. Baik, sebagai orang tua, tugas kita adalah merawat, mendidik, dan menafkahi anak. Dan dari situ kita sudah tahu fitrahnya orang tua. Orang tua punya tanggung jawab yang sangat-sangat penting sekali, yaitu kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahwa dia sudah dititipkan anak dan dia minta untuk dirawat anaknya, untuk supaya anak itu berkembang dengan baik. Bila tidak terjadi, maka tanggung jawabnya Anda kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, bagi orang tua yang ngerasa ngeluh, capek dan segala macam, itu adalah nikmat. Anggap saja itu nikmat. Saat ini Anda capek, tidak ada pekerjaan atau hasil yang bagus itu tanpa tidak melakukan tugas atau usaha yang kuat kalau kita mau punya hasil yang baik. Jadi hasil tidak usaha tidak mengkhianati hasil lah, seperti itu. Nanti Om bisa edit kan ya, punten. Kayak gitu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kenapa? Ya karena dengan kita usaha keras kita bisa sukses. Seperti itu. Baik itu sukses dalam dunia pekerjaan, pendidikan, maupun mendidik anak sendiri. Seperti itu. Tidak ada kata sulit atau lelah, itu tidak ada. Nikmati. Kalau kita menikmati usaha kita, insya Allah itu menjadi rahmat dan Anda akan mendapatkan faedahnya, memetik hasilnya. Anak Anda akan menjadi anak tumbuh dan berkembang dengan baik dan layak, bisa saja dia berprestasi. Seperti itu. Namanya anak-anak itu kan punya orang tua. Orang tua itu tidak hanya satu sisi, ibu saja atau ayah saja. Harus kedua-duanya seperti tangan merangkul anak ini. Seperti itu. Untuk ayah tidak hanya bekerja saja, tapi luangkan waktu untuk bisa berkomunikasi. Harus punya bonding antara orang tua dengan anak, baik anak laki-laki, anak perempuan terhadap ibu, terhadap ayah. Ayah juga mesti loh komunikasi dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka juga pingin punya ada figur yang hidup di lingkungan, terutama figur laki-laki, yaitu ayah. Kalau ibu cenderung ya, maksudnya kalau kehidupan sehari-hari kan cerewet dan segala macam. Anak kadang pusing dengan dengar seorang ibu berwejang-wejang terlalu cerewet. Nah, sedangkan ayah lebih menenangkan, bahwa mengarahkan bahwa ibu bukan demikian, ibu sayang dan segala macam. Itu perlu untuk penyeimbang kondisi psikologis anak-anaknya. Di keluarga itu kan ada orang tua, ayah, ibu ya kan. Ini anak-anak yang broken itu banyak sekali punya perilaku-perilaku yang menyimpang. Salah satunya dia usia sekolah, misalnya SMP sudah merokok seperti itu, ya kan? Coba menyicipi minuman keras demikian, ya kan? Terus obat-obatan, mereka mencicipi itu. Kenapa? Karena kurangnya kontrol dari orang tua. Orang tua sibuk dengan masalahnya masing-masing. Ayah kemana, ibu kemana gitu ya. Nah, anak jadi bingung nih, mau ikut kemana. Akhirnya mereka galau ketemu dengan teman-teman yang yang negatif ya. Nah,
ini yang menjadi masalah, apalagi kalau anak ini tidak dibekali atau mental yang kuat. Kalau anak ini mentalnya kuat, dia tidak bisa terpengaruh. Tapi karena mentalnya anak ini bermasalah, karena situasi keluarga yang broken home, yang tidak tidak mendukung kondisi psikologis anak ini untuk berkembang dengan baik. Nah, ini yang mesti harus diperhatikan, terutama baik di sekolah, lingkungan masyarakat, seperti itu. Ini PR lagi nih buat kita menjaga generasi mendatang kita. Kalau kualitasnya seperti ini, otomatis ini akan mengganggu stabilitas kekuatan dari bangsa kita, seperti itu. Kalau generasinya banyak yang mengalami hal seperti ini, yang narkoba dan segala macamnya itu sih. Karena orang tua tolong dong perhatikan, jangan sibuk dengan dirinya sendiri, tuntaskan dulu pribadi masing-masing agar Anda bisa mendidik dan mengajarkan anak-anak Anda untuk jadi generasi yang lebih baik. Disabilitas atau kebutuhan khusus ini sangat luas secara wawasannya, ya kan? Dari bayi baru lahir sampai dia mau meninggal lah ya, seperti itu. Ini suatu siklus perkembangan. Kita bisa lihat part of part-nya, bagian per bagian. Nah, bagian misalnya anak atau bayi itu kita bisa lihat tumbuh kembangnya. Nah, sebelum dari itu, ya kan, ini ada fase perkembangan, yaitu sebelum lahir, ini lahir, lalu fasenya setelah lahir. Untuk para orang tua, calon orang tua yang akan memiliki anak nantinya, satu adalah persiapan untuk memiliki anak. Pastikan dulu tubuh Anda sehat, tidak ada virus, bakteri dan segala macamnya. Itu perlu ke lab dan segala macam ya. Nah, pemeriksaan secara keseluruhan, general check up, itu penting. Kenapa? Karena kita ingin menyiapkan janin yang sehat, yang baik, seperti itu. Secara psikologis juga harus disiapkan. Ibu mentalnya harus baik. Si ayah juga demikian untuk mendukung ibu dalam segi psikologisnya. Dia tidak boleh stres, tertekan, atau bersedih terlalu berkepanjangan, demikian. Semua harus diperhatikan. Itu salah satunya yang bisa saya berikan untuk sebelum melangkah memiliki sebuah cinta kasih ya, anak, seperti itu. Dipersiapkan bagaimana kondisi pada saat mau melahirkan, bukannya rumah sakit apa, bukan, tapi bagaimana kondisi anak yang mau lahir ini, gitu loh, ya kan? Persiapkan itu dan lanjut bagaimana mendidik atau merawat anak setelah melahirkan. Itu harus dipelajari sebelum Anda memiliki anak. Demikian. Solusinya adalah satu, tetap fokus pada perkembangan si anak. Satu, fokus terhadap perkembangan anak. Baik dari usia 0, 1 tahun, 1 tahun, ke 2 tahun, itu tugas perkembangannya harus terpenuhi. Bila tidak terpenuhi, mohon segera bila terjadi di usia 2 tahun Anda merasa anak Anda ada masalah, lanjutlah ke ahlinya. Seperti itu. Jangan sampai terlambat. Jangan, nanti saja. Biasanya nih,
Dulu juga papahnya bicaranya telat, nanti juga anaknya akan bisa, karena papahnya bisa, usia 4 tahun dia bisa ngomong. Itu sebenarnya indikasi bahwa genetik. Contohnya gini, kalau anak itu kelihatan di usia sekolah, biasanya dia nggak fokus, ya kan? Kesulitan membaca, kesulitan menghitung, demikian. Dan dia misalnya kesulitan untuk mengorganize sesuatunya, berarti dia punya masalah tuh. Yang jelas dia harus dilatih bagaimana cara mengorganize. Kalau di otak nih istilahnya ya kan, kita menginventory. Misalnya kalau kucing itu masuknya ke binatang di otak kita nih, ya kan. Kalau di bank ada apa? Kalau buku tuh ada perpustakaannya tuh, bagian-bagiannya. Ini buku apa namanya? Buku pelajaran, ini buku hiburan dan segala macam. Sama di otak juga gitu kan. Kalau misalnya dia bisa mengorganize itu secara baik, itu kedepannya dia akan bisa mengorganize yang lebih besar lagi, seperti itu, ya kan? Jadi dia bisa melihat tuh, oh kalau kursi ini masuknya ke organize-nya alat rumah tangga atau furniture, seperti itu, bukannya masuknya ke vegetable atau sayuran gitu kan. Nah, itu udah salah tuh istilahnya begitu. Udah miss seperti itu. Nah, disitulah kita harus bisa peka bahwa anak ini ada kendala atau masalah di mengorganize. Pastinya ruangan pasti berantakan terus. Dia tidak bisa memilah-milah mainannya dia. Yang kecil-kecil masukkan ke kotak yang kecil, yang besar masukkan ke kotak besar. Itu salah satu mengorganize. Yang mudah saja. Kalau misalnya tidak bisa, ajarkanlah. Seperti itu. Berarti solusinya bukan diomelin. Bukan. Dan bukan juga malah dibiarkan ya? Bukan. Jadi diarahkan saja gitu kan. Biar anak belajar secara mandiri juga. Nggak perlu misalnya orang tua ya malah ngeberesin gitu. Enggak. Ajak si anak itu untuk mengerjakannya. Jangan semuanya ditangani oleh pembantu atau ibunya gitu kan. Tidak. Tapi anak diajarkan untuk mengorganize itu, melakukan itu. Misal contoh, mainan jatuh, terus refleks nih biasanya orang tua langsung ambil, taruh lagi. Nggak perlu. Jatuh, ayo nak, ambil. Seperti itu. Tinggal diambil aja. Kayaknya ribet banget gitu ya. Terkesan demikian. Padahal itu adalah pendidikan. Kemandirian. Pada satu sesi waktu itu saya pernah memberitahukan bahwa disabilitas itu ada beberapa derajatnya, ya. Ada anak yang bisa masuk ke sekolah inklusi, ada yang sebenarnya tidak. Kenapa? Karena dilihat dari derajatnya tadi. Kalau sekolah ini hanya dapat menangani anak normal dan anak inklusi atau anak khusus dengan derajat tertentu. Contoh, dia mempunyai IQ minimal di bawah rata-rata sedikit. Itu masih bisa ikut di sekolah biasa atau sekolah normal. Tetapi kalau anak yang sudah IQ-nya di bawah rata-rata, yang dia mampu latih, mampu didik ya kan. Nah, kalau mampu didik ini dilihat juga dari derajatnya. Anak ini ada tingkatannya, yaitu misalnya mampu latih. Mampu latih itu tidak bisa dididik secara akademisi. Itu sangat sulit. Kenapa? Karena masalah di IQ tadi, ya kan? Kita memberikan kesamaan penanganan atau perlakuan, tetapi tidak serta-merta semua disamakan. Tidak. Kita lihat kemampuan si anak ini. Egois sekali kalau misalnya anak yang IQ-nya di bawah rata-rata kita masukkan kepada anak-anak yang
biasa seperti itu, reguler seperti biasa. Yang ada apa? Anak ini akan dibully, ya kan? Anak ini akan dibully. Terus dia juga punya hambatan belajar nantinya. Walaupun ada guru pendamping, iya, betul. Tapi kan dia bisa disekolahkan yang khusus dan dia bisa mengupgrade kemampuannya dia jauh lebih baik ketimbang dia harus di sekolah reguler atau inklusi tadi gitu kan. Ada batasan-batasannya sebenarnya dalam inklusi, ya kan? Kemampuan dan segala macamnya sekolah bisa mewadahi atau tidak, seperti itu. Kalau yang blind kan nggak mungkin di sekolah normal, ya kan? Karena ada huruf braille dan segala macam, itu sekolah khusus. Demikian. Bukannya kita mengkotak-kotakan atau tidak menyamaratakan, justru kita menyamaratakan dia mempunyai hak untuk dapat belajar, disesuaikan dengan kemampuannya. Itu sih. Kadang di sekolah, ya kan, kadang di sekolah itu ada, ini di sekolah inklusi ya, kadang ada anak yang kebutuhan khusus ikut belajar di sekolah dan dia bisa layak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut. Tetapi ada beberapa orang tua yang tidak setuju dengan itu. Padahal kalau dibilang anak ini tidak layak untuk di sekolah di sana, kita pertanyakan lagi, surga juga tidak layak untuk Anda. Yang kita perlukan adalah sinergi. Satu, berkolaborasi. Yang jelas demikian. Jadi antara semua lini ini bekerja sama untuk generasi mendatang yang lebih berkualitas. Bukan kita biarkan begitu saja. Dari ranah hukum, aturan, dan segala macamnya itu, kebijakan, pemerintah mesti harus mengayomi dan memperhatikan generasi berikutnya, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama.